Oke, shalom semuanya. God bless you all. Baik, hari ini kita berbincang-bincang ya. Kita akan berbicara untuk mungkin ada menyambung episode yang lalu di mana kelahiran baru seseorang itu akan dimulainya dia berjalan bersama Yesus. Di mana pada awalnya Allah itu menciptakan kita dengan disertai segala perlengkapan seumur hidup kita sampai kita dipanggil pulang. Hal-hal yang ilahi akan menyertai kita. Setiap anak Tuhan itu akan diperlengkapi pengertian akan firman yang pertama. Yang kedua, akan diperlengkapi dengan pengenapan firman, di mana perjalanan hidup dia itu akan menumbuhkan imannya dia. Saudaraku, ini yang pertama. Dan Allah akan melengkapi kehidupan anak-anaknya yang mau berjalan bersama dia, yang hidup menyembah dia, itu akan perlengkapan ilahi dari segala hal. Pertolonganku datang darimu, pegang tanganku, jangan lepaskan. Aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Itu akan terjadi, saudaraku. Tetapi ketika Adam dan Hawa, Adam diciptakan Allah, Allah itu sudah memperlengkapi segala sesuatunya di taman di Eden sebelah timur. Tetapi setelah itu Allah menyatakan tidaklah baik manusia seorang diri saja. Plus, ini mengulang sedikit aja saudaraku ya, bahwa segala pohon yang baik untuk dimakan, buahnya di bumi, ditumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Sehingga setiap manusia yang dilahirkan kembali oleh karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan menyertai saudara dengan segala kekayaan ilahi. Demikian juga Tuhan akan tambahkan segala kekurangan saudara menjadi berlebih. Kalau saudara ingin mengenal lebih jauh, mengerti lebih jauh, saudara dengarkan yang episode pertama dari Jesus Will. Nah, di situ Tuhan akan juga menambahkan tidaklah baik manusia seorang diri saja. Sehingga setiap anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan kekayaan ilahi, diperkenankan untuk menerima kekayaan duniawi. Sehingga anak-anak Tuhan akan mencapai puncak-puncak gunung di mana kemuliaan Allah dinyatakan, semua orang akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu cerita Alkitabnya begitu. Nah, di dalam aplikasi kehidupannya, manifestasi kehidupannya, implementasinya, orang itu akan Tuhan buat berhasil. Di mana anak-anak Tuhan ini akan menemukan karunia-karunia, talenta-talenta atau bakat-bakat yang terpendam seperti permata. Di mana permata itu terpendam akhirnya menjalani sebuah proses untuk menjadi permata yang diinginkan, permata yang mahal, permata yang berbeda dengan batu-batuan yang lain. Sehingga setiap anak-anak Tuhan akan menjadi permata yang diinginkan, di mana Tuhan letakkan dia, menjadi hiasan, menjadi sesuatu yang menonjol, sesuatu yang menambahkan, sesuatu yang memuliakan. Karena permata kan lambang daripada keberhasilan, lambang daripada kekayaan, termasuk orang-orang berhasil di bumi. Nah, itu yang Allah akan buat. Tetapi di sana manusia akan condong meninggalkan Tuhan. Tidak mengingat-ingat Tuhan lagi, bahkan menyingkirkan hukum-hukum Allah. Ibadahnya adalah ibadah dibuat oleh manusia. Itu Yesus yang ngomong. Kalau implementasinya, manusia akan mengandalkan diri sendiri. Analoginya kita boleh pakai untuk orang Israel ketika di tanah Kanaan. Ketika mereka sudah hidup di tanah yang tidak menjadi budak lagi, di tanah yang subur luar biasa, dan apapun yang dikerjakan mereka di tanah mereka itu menjadi berhasil. Nah, ketika pemimpin rohani nggak ada, ketika Yosua sudah dipanggil pulang, tidak ada penggantinya, ketika saudara tidak punya pemimpin rohani, maka saudara itu akan punya kecenderungan untuk menyembah dewa-dewa Kanaan. Ketika saudara tidak menerima teguran, koreksi, tidak menerima suara Tuhan, tidak menerima jamahan Tuhan, tidak memiliki pemimpin, saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, saudara sesungguhnya sudah menyembah dewa-dewa Kanaan. Saudara sudah hidup seperti orang-orang Kanaan, yaitu orang-orang dunia. Saudara akan menyembah kekayaan dunia. Apa yang saudara miliki itu lebih utama. Saudara lebih baik bekerja daripada beribadah. Saudara lebih baik menabung daripada saudara menabur. Saudara lebih baik pergi dengan keluarga saudara daripada saudara
pergi untuk belajar firman Allah di gereja. Ada banyak hal yang menyatakan itu. Saudara, lebih baik untuk bekerja daripada melayani Tuhan. Dan saudara, banyak sekali di mana terjadi kemunduran rohani. Kemunduran rohani itu akan memundurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menjadi yang utama. Kehendak Tuhan tidak menjadi utama. Jesus will tidak menjadi kehendak utama. Semua yang saudara terima dari Tuhan, itu yang menjadi fokus saudara. Pekerjaan saudara, kepergian saudara, piknik saudara, ya, keluarga saudara, kekayaan saudara, barang-barang milik saudara, itu menjadi utama. Dan itulah yang dipamerkan, kalau boleh kita bicarakan analogi Alkitab, itu Raja Hizkia. Dia memamerkan segala keberhasilan kekayaan dia, sehingga dia menerima hukuman dari Tuhan. Tanda orang yang sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan sudah tidak menjadi utama, itu ketika dia mulai flexing. Dia mulai memamerkan keberhasilan dia. Dia bukan bicara untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia bicara untuk dirinya. Bahwa ini saya, ini keberhasilan saya. Dan tanda kedua, saudara mulai menjauhi pekerjaan Tuhan, saudara menjauhi komunitas-komunitas di mana Tuhan ada di sana, saudara mulai menjauhi pemimpin saudara, saudara menjauhi firman Tuhan yang mengkoreksi saudara, dan sebagainya. Segala kegiatan yang ada hubungan dengan Tuhan, saudara akan jauh. Karena yang jadi utama, fokus saudara, itu kehidupan di bumi. Nah, setelah itu, Adam dan Hawa menerima hukuman. Ya, setelah menerima semuanya, Adam dan Hawa jatuh di dalam godaan iblis, melanggar larangan Allah, di mana Adam dan Hawa akhirnya mengembara, dikeluarkan dari taman di Eden sebelah timur, di mana segala kekurangan itu menjadi kelebihan, lalu ditambah-tambahkan yang namanya segala sesuatu yang dari dunia, kekayaan dunia diberikan. Ketika hati kita sudah menjauhi Tuhan, terjadilah yang namanya pertengkaran dengan segala sesuatu yang dari Tuhan. Artinya kita menjauh hati kita dari Tuhan. Pada titik puncaknya ketika respon kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan pasti mendatangi kita, mencari kita. Anak bungsu, ya. Lalu Tuhan pada waktu hari yang sejuk, jalan-jalan di taman di Eden, lalu mencari, "Hai Adam, di mana kamu?" Respon Adam adalah dia memberikan, dia melakukan segala sesuatu yang ada pada dia untuk menutupi kekurangan dia di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah memberi, Tuhan, aku sudah melayani, Tuhan, aku kan sudah bekerja, aku sudah membangun gereja, aku sudah melayani imammu, aku sudah ini semua yang saudara lakukan untuk Tuhan, saudara mulai pamerkan di hadapan Tuhan, saudara mulai laporkan itu. Tetapi Tuhan mendatangi saudara bukan untuk itu, karena Tuhan tahu. Tuhan datang pada saudara untuk memberitahu saudara kesalahan saudara. Saya ulangi, ketika saudara sudah menerima segala kepenuhan ilahi, segala kepenuhan duniawi, saudara sudah menerima janji Allah, saudara sudah menerima kelimpahan yang Allah berikan. Aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Saudara sudah terima. Di situ Tuhan akan datang kepada saudara dalam bentuk koreksi. Hai Adam, di mana kamu? Kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan buah terlarang itu? Tuhan akan membordir saudara dengan koreksi. Tuhan akan bertalu-talu mendatangi saudara. Nah, ketika itu respon kedua saudara, saudara akan mengambil alasan. Alasan atau alibi itu dosa awal yang membawa Adam dan Hawa pada penghukuman, diusir dari Taman Eden. Perempuan yang kamu beri. Dan perempuan itu mengatakan, ular itu bukannya mengaku, ya Tuhan, aku alpa, bahwa aku dilarang. Karena ketika Adam diberikan perintah nggak boleh makan buah terlarang, itu Hawa belum ada. Hawa belum dibangun. Coba saudara perhatikan itu. Kalau memang ada salah saya memberitakan Injil, maafkan saya. Saya akan koreksi itu saudara. Tetapi saya menemukan ini. Sehingga ketika Adam membawa alasan cuma pembenaran diri, legalistik, di situ terjadi punishment Allah, terjadi penetapan hukuman. Seandainya Adam saat itu mengaku seperti Daud,
ya aku memang berdosa. Ketika Daud membunuh Uria, di situ Daud langsung mengakui dosanya. Di sana pengampunan Allah turun, walaupun Daud menerima hukuman, tetapi digantikan dengan Yedijah. Anak hasil perzinahan tetap dibunuh, tetapi Daud dengan Batseba melahirkan anak yang kedua, yang dipakai menjadi raja pengganti daripada Daud, yang dipakai hebat sama Tuhan. Sehingga 120 tahun kerajaan Israel yang di awal dibangun dengan Raja Saul sampai kepada Salomo, yang semuanya tidak sempurna mengikut Tuhan, diteguhkan Tuhan, tidak terkalahkan. Daud minta ampun sama Tuhan, dengan Tuhan berikan kemurahannya, anak dari istri yang diambil, cara pengambilan yang salah, itu dijadikan raja pengganti daripada Daud. Dan Allah berfirman, Allah jatuh hati terhadap anak itu. Dan Allah menamakan dia adalah Yedijah. Atau kita kenal dengan nama Salomo. Sehingga Allah menganugerahkan keamanan, menganugerahkan hikmat, menjadi orang yang paling kaya di bumi, yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Yang Allah memagari pemerintahan dia sampai Salomo dipanggil pulang. Ketika Salomo melakukan kesalahan, akhir hidup Salomo, baru kerajaan Israel dipecah jadi dua, Ahibiam dan Rehabiam. Allah menggenapi firman-Nya. Jadi ketika saudara memiliki alibi, saudara akan diusir keluar. Daud mengakui kesalahannya, Tuhan teguhkan sampai anak dia itu memerintah menjadi raja yang berhasil dijaga sama Allah. Seperti terhadap bapaknya. Pengakuan saudara, respon saudara kepada Tuhan ketika saudara bersalah, yang kita di dalam hari ini kita fokus ketika kita udah berhasil menerima segala kelimpahan, baik yang ilahi, baik yang duniawi, oleh karena kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, di mana kita mengakui dengan jujur kesalahan kita, itu akan menyelamatkan kita dan keturunan kita. Allah tidak memandang kesalahan kita lagi, walaupun kita terima punishment. Namun ketika kita punya alibi, alasan, kita hidup legalistik dengan menceritakan apa yang kita berikan kepada Tuhan, di situ kehancuran menunggu kita. Karena segala sesuatu yang taman di Eden sebelah timur akan dihapus sama Tuhan. Saudara hanya diberikan hak untuk berjuang, menikmati harta duniawi saudara, mempertahankan keberhasilan saudara. Akhirnya di situ banyak orang yang membuat dirinya menjadi seperti Saul, seperti Salomo, seperti Raja Hizkia, seperti Raja Asa, seperti banyak orang di dalam Alkitab. Di mana kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan Tuhan membawa sebuah kehancuran untuk next generation, untuk dirinya sendiri bahkan itu, saudaraku. Dan Allah tidak menggantikannya. Seorang legalistik akan mengalami kehancuran hidup, kehancuran rumah tangga, hubungan dengan pasangan, dan sebagainya. Tidak ada pemulihan. Saudaraku, Daud dipulihkan Tuhan. Kerajaannya dijaga. Anak-anaknya saling berkelahi, tapi Tuhan mempertahankan kemasyhuran Daud, keberhasilan Daud. Tuhan yang mempertahankan. Semua yang memusuhi Daud, Tuhan bunuh. Termasuk yang terakhir Yoab. Ketika berpihak kepada Adonia itu untuk melawan Salomo yang ditentukan Daud menjadi raja pengganti, Yoab berpihak pada Adonia. Sebetulnya Adonia mestinya menang, tapi Allah membunuh Yoab. Ketika Absalom memberontak terhadap Daud, Daud itu kalah. Tetapi hutan di mana tentara Absalom harus melewati untuk menemui prajurit Daud yang sisa sedikit, itu hutan itu memakan lebih banyak korban daripada pertempuran yang dilakukan oleh prajurit Absalom. Tuhan membuat perangkap buat prajurit Absalom. Tuhan menjaga Daud karena Daud mengakui dosanya setelah dia melakukan dengan Batseba kejahatannya. Sehingga saudaraku, ketika kita berhasil, hati-hati, kita akan dijebak oleh musuh-musuh daripada Kristus, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita,
Mungkin kolega-kolega bisnis yang baru, orang-orang yang ada di kehidupan kita, di mana kita udah berhasil. Iblis muncul di sana. Iblis menggoda Adam ketika berhasil. Iblis menggoda Daud ketika udah berhasil. Saul itu digoda iblis ketika udah menjadi raja yang perkasa. Yaitu ujian pencobaan yang mendatangi mereka. Saudara tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudara mengandalkan kekayaan, saudara kemampuan, saudara kekuasaan, saudara menjadi legalistik. Ya kan semua itu diberikan Tuhan untuk mempertahankan saya dan sebagainya. Upaya pembenaran diri yang luar biasa. Dan orang-orang ini tidak akan terjamah. Tetapi Tuhan akan membombardir dia. Dibombardir dengan koreksi. Terus Tuhan dengan koreksi. Tapi saudara sekali bawahi, keberhasilan mereka tidak akan berkurang. Saul ditunggu di akhir kehidupan dia. Salomo ditunggu di akhir. Daud ditunggu di akhir. Saudara belajar 3 tokoh ini. Daud sakit sampai mati. Kisah perempuan Sunem, di mana tidak ada selimut yang bisa membuat hangat tubuh Daud. Salomo ketika mati kerajaannya dipecah. Anaknya menghadapi peperangan pemberontakan yang luar biasa. Kasihan anak Salomo. Saul anaknya dibunuh mati semua sama Tuhan. Padahal panglima perang yang baik. Saul dipindahkan posisi rajanya kepada Daud. Pada akhir hidupnya, 3 tokoh ini menjadi sebuah contoh buat kita. Ketika kita berhasil menerima kebaikan Tuhan, ketika kita berhasil diangkat, dimuliakan Tuhan, kita mulai beralih menjadikan keberhasilan kita, kemewahan kita miliki, segala sesuatu yang kita kerjakan lebih utama daripada Jesus will, kehendak Tuhan. Setelah itu, Adam dan Hawa menjadi pengembara. Setelah itu, bangsa Israel menjadi pengembara. Adam dan Hawa diusir dari taman di Eden. Lalu Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. Kejahatan mulai terjadi dalam rumah tangga. Anak-anak saudara akan ketika dewasa menjadi jahat, saling bunuh, saling menghancurkan. Itu yang terjadi pada Daud, terjadi pada Salomo, terjadi pada Saul. Semua saling bunuh, termasuk keturunan Saul masih tertinggal. Namanya Mephiboset. Itu pengkhianat. Kejahatan tumbuh subur di hati, di batin anak-anak saudara. Karena saudara meninggalkan Tuhan. Karena saudara punya berhala keberhasilan hidup saudara. Kekayaan saudara, ketenangan saudara, segala keberhasilan saudara menjadi lebih utama daripada kehendak Tuhan. Saudara meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, nggak bisa dibuat lagi rumah menjadi komsel, dan sebagainya. Banyak contoh yang terjadi. Dan orang-orang seperti legalistik, dia pikir dia memberi sama Tuhan, membangun gereja, lalu berkhotbah, melayani, itu membenarkan dia. Tidak. Jesus will. Di mana akhirnya kita ambil contoh, analogi, bagaimana Yesus ketika famous, kita berhasil di puncak keberhasilannya, undur di kala sukses. Menerima panggilan salib, next level. Di mana Allah mengadakan musim yang berganti. Di balik keberhasilan saudara, Allah menunggu musim yang buruk. Yesus mengalami musim yang buruk. 3,5 tahun Yesus luar biasa dimuliakan oleh Bapa. Tetapi Yesus 3 jam digantung di kayu salib. Di mana Yesus tidak sanggup sampai keluar keringat darah, takut, sedih, sampai berdoa 3 kali. Bapa sendiri juga kirim malaikat untuk menguatkan Yesus, sehingga Yesus bangkit, mau dan mampu menjalani salib. Tidak mudah mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita mengambil langkah menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi kita kembali lagi menjadikan Adam seorang pengembara, melahirkan kejahatan. Kain tidak peduli. Kain memberi persembahan kepada Allah, tapi Kain tidak peduli dengan manusia. Itulah tanda orang itu sudah menerima hukuman Tuhan dikeluarkan dari taman di Eden. Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya banyak anak-anak Tuhan ketika dibuat kaya, sesungguhnya dia sudah tidak punya kasih terhadap sesama. Dia mulai menjalankan bisnisnya dengan cara dia, lalu dia menjalankan pelayanan cara dia. Semua dia dan dia. Tidak lagi seperti awal di mana Tuhan ngomong apa, mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan melakukannya itu nggak sanggup. Ada yang memberi awalnya nggak sanggup,
Tapi ketika udah menjadi kaya, memberi itu lebih dari sanggup. Tetapi tidak mengutamakan kasih dalam memberi. Cuma seremoni, cuma proses legalistik, pembenaran diri, saudara. Orang-orang itu sudah keluar dari Taman di Eden. Dia itu jungkir balik, bekerja siang dan malam. Dan itu berkat Tuhan datang, bukan datang, tapi usaha dia untuk memperoleh buah-buah yang baik di bumi, seperti Esau. Saudaraku, Esau berjuang untuk menjadi kaya seperti Yakub. Tetapi Yakub ditulis setiap sumur yang sudah mati, yang digali oleh Abraham, atau setiap sumur yang digali oleh Yakub, atau setiap sumur yang digali oleh Ishak yang sudah mati, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, sumur itu digali, pasti keluar air. Seperti Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai perbuatan tangan Yusuf. Karena Yusuf setia, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan, terus mengingat-ingat peringatan Tuhan, larangan Tuhan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang mengembara seperti Adam. Mereka seperti orang Israel. Mereka hidup di tanah perjanjian, tanah sawah ladang itu subur makmur loh jinawi. Hidup mereka kaya raya, tapi mereka akhirnya ditawan oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa Kanaan. 7 bangsa Kanaan ditinggalkan Allah untuk mencobai, menguji hati mereka, apakah melekat kepada Allah. Allah yang bicara. Sehingga banyak orang berhasil di bumi, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, itu ditawan oleh namanya pembesar-pembesar negeri. Ditawan oleh saudara-saudara negeri. Ditawan oleh rekan kerja, oleh atasan. Mereka diperintah, dan perintah daripada orang-orang ini mutlak bekerja atas diri mereka. Tanpa mengikuti mereka, saudara tidak akan dapat menjadi berhasil. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, berbedanya ketika tiada jalan, Tuhan yang buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutupnya. Amin, saudaraku. Itu bedanya. Saudara berjuang karena untuk mendapatkan sesuatu. Tapi karena saudara sudah diperlengkapi dengan bakat, talenta, karunia yang tidak pernah diambil. Karena Allah berfirman, Allah memberi tidak pernah membangkit-bangkit. Saudara pasti tetap dikasih. Tetap menyertai saudara. Tetapi saudara harus berjuang sendiri. Sudah tidak ada tangan Allah menyertainya. Saudara jungkir balik mengikuti orang-orang yang saudara ikuti. Saudara mengikuti kompromi dengan habit lingkungan di mana saudara berada, karena saudara meninggalkan lingkungan di mana saudara hidup, yaitu komunitas saudara, gereja saudara. Saudara mengikuti, bukan mengikuti perkataan pemimpin-pemimpin rohani yang diletakkan saudara sebagai otoritas, suara Tuhan atas mereka, khotbah-khotbah mereka, konseling-konseling mereka, nasihat-nasihat mereka. Saudara mengikuti nasihat-nasihat orang dunia. Oh nggak bisa, bisnis nggak bisa begitu. Oh nggak bisa, kalau kamu jadi orang kaya nggak bisa begitu. Nanti kamu disalahgunakan, nanti kamu begini. Mereka sudah tidak berlandaskan lagi Alkitab. Dan mereka melakukan secara hikmat manusia. Di situ orang itu sesungguhnya sudah di luar Taman Eden. Mereka melahirkan Kain. Kill or to be killed. Sehingga kehidupan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, termasuk pelayanan rohani mereka akan digilas oleh 2 hal. Yang pertama, kekayaan dunia. Kemampuan dunia, hikmat dunia. Yang kedua, kekayaan kemampuan Allah yang dimiliki anak-anak Allah yang setia terhadap Allah. Mereka akan digilas seperti cawat yang mereka buat dari daun menjadi lapuk, kering, hancur. Dan mereka akan telanjang kembali. Mereka akan hancur. Tetapi cawat yang dibuat oleh Allah dari kulit binatang, itu bagaimana Allah tetap melindungi seperti Daud. Di mana walaupun dihukum akhir hidupnya, tapi kerajaan tetap, anak-anaknya tetap. Walaupun anaknya saling bunuh, tetap anaknya menjadi pengganti raja. Bukan seperti Saul, yang persis seperti Adam, memberikan alasan, gitu. Bahwa lembu-lembu tambun ini aku berikan pada orang miskin. Padahal perintah Allah, lembu-lembu tambun itu untuk dimusnahkan. Nggak boleh diambil, Raja Agag harus dibunuh. Tapi Saul memberontak dan terang-terangan mengatakan, ya menurut pandanganku,
Sehingga saudara akan bertolak belakang dengan pandangan gereja. Saudara akan bertolak belakang dengan pandangan pastor-pastor saudara, pemimpin-pemimpin rohani saudara. Saudara bahkan akan melecehkan mereka, menghindari mereka, merendahkan mereka. Karena pandangan duniawi membuat manusia menjadi sombong. Pengetahuan membuat manusia menjadi sombong. Tetapi kasih itu membangun. Sehingga saudara semakin lama, semakin melihat orang rohani, semakin benci, semakin tidak suka. Hingga hari ini saudaraku, menyimpang sedikit. Di dunia media sosial ada banyak, dan saya lihat ada tokoh-tokohnya, ada orang-orang yang semakin hari semakin jauh perbuatannya. Walaupun mereka tetap mengatasnamakan Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan, tapi mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, bahkan yang meremehkan, merendahkan, melecehkan komunitas Kristen sendiri. Mereka membantai saudara-saudara mereka, seperti Kain membantai Habel. Saudara membantai pemimpin saudara sendiri, menjatuhkan, menceritakan, menjelekkan mereka. Bukannya saling menghargai, saling melindungi, saling mengampuni, saling mengasihi. Karena kasih itu membangun. Pengetahuan membuat manusia jadi sombong. Ketika sombong, saudara akan merendahkan orang lain. Sehingga orang lain, itu saudara pandang selalu di bawah saudara. Ah, kamu nggak mampu seperti ini. Bahkan imam saudara, bahkan orang-orang yang mengangkat saudara pun akan saudara libas dengan segala omongan saudara. Itulah Saul yang melibas mau membunuh Nabi Samuel. Seluruh kehidupan di bumi, kalau kita mau belajar Alkitab, itu ada korelasinya, ada analoginya. Saul mau membunuh Nabi Samuel, sampai Nabi Samuel ketakutan untuk mengurapi anak Isai yang dipilih menjadi raja pengganti Saul. Takut dibunuh. Ahab itu mau membunuh Nabi Elia. Yoab mau membunuh Salomo. Pemberontakan itu akan membunuh segala sesuatu yang dari Tuhan. Kain memberontak terhadap Tuhan karena Tuhan mengkoreksi Kain bahwa persembahannya itu kurang berkenan. Lalu Kain hatinya panas. Allah memperingatkan lagi. Kenapa hatimu panas, mukamu muram? Kalau engkau berbuat baik, tidak seperti itu. Tapi Kain tetap melanjutkan membunuh Habel. Sehingga Kain diusir lebih jauh daripada Adam. Sehingga Kain harus mengembara lebih jauh di bumi. Sehingga bangsa Israel ditawan lagi oleh raja-raja Kanaan. Keluarlah kita hakim-hakim. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa perjalanan kekristenan diawali dengan namanya kasih mula-mula, cinta banget sama Tuhan. Saya bicara konteks ini ya, bahwa cinta akan Tuhan menghanguskan kita. Wah, kita mati-matian buat Tuhan. Ada berapapun duit dikasih ke Tuhan. Saya mengalami banyak anak-anak Tuhan yang berlaku seperti itu. Saya melihat banget. Segala sesuatu ditinggalkan cuma untuk melayani Tuhan. Bahkan melayani ke pedalaman, meninggalkan kemewahan. Tapi hari ini, ketika mereka sudah menerima kelimpahan, kepenuhan yang ilahi dan duniawi, mereka sudah tidak melakukan lagi. Mereka lebih mengutamakan apa yang mereka terima. Entah itu pekerjaan, entah harta mereka. Sehingga kalau memberi pun persembahan itu yang di akhir. Dulu nggak ada, dijadikan ada. Saudaraku. Dulu nggak bisa, dijadikan bisa. Nggak ada duit, mengada duit untuk memberi. Nggak bisa hadir, tetap hadir dalam ibadah. Semua diusahakan maksimal. Sekarang nggak. Selalu kepentingan gereja, kepentingan pelayanan, untuk berdoa pun di akhir, sisa, saudaraku. Itulah Kain. Kalau Abel enggak, anak sulung dari hewannya dia. Halo, hari ini kita belajar. Pada awalnya kasih mula-mula, tapi pada akhirnya kita kehilangan kasih itu. Karena mata kita cuma memandang keberhasilan kita. Tetapi Yesus meninggalkan keberhasilannya ketika ujian mendatangi dia. Dan Yesus menjadi next level. Yosafat akhirnya dipertahankan Allah. Bahkan menjadi raja yang besar. Oleh karena Yosafat tetap mencari Tuhan. Masih adakah Nabi Tuhan? Ketika Ahab memberikan seorang Nabi dan beberapa ratus pengikutnya. Maka dipanggilah Nabi Milka. Di mana Nabi Milka bernubuat yang sama dengan Nabi Zedekia. Di mana Nabi Milka itu nubuatnya jauh lebih panjang, lebih detail.
Punya Zedekia digenapi, punya Nabi Milka digenapi. Tetapi punya Nabi Milka menewaskan Ahab, menewaskan Nabi Zedekia. Yosafat dipertahankan Tuhan. Di dalam kehidupan di dunia, tangan Allah itu punya kontrol yang absolutif. Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Apabila hati kita terpaut kepada Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, Jesus will, itu akan terjadi. Tetapi apabila kita memberontak, kita mengalami seperti Saul, di mana Saul digantikan oleh Daud, kita akan mengalami seperti Raja Ahab, mengalami seperti Nabi Zedekia. Raja Ahab orang-orang yang bekerja di dunia pekerjaan, Nabi Zedekia orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi Raja Yosafat dipertahankan Tuhan, Nabi Milka dipakai Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana hati yang melekat. Ketika kita sudah menerima kepenuhan janji Allah, ujian akan datang. Apakah kita menjadi legalistik atau menanggalkan kemampuan kita, keberhasilan kita untuk next level, tetap mengikut Tuhan, tetap mengingat perkataan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan walaupun kita tidak mampu, tapi Tuhan memberi kemampuan sehingga kita menyelesaikan next level, di mana pekerjaan kita, harta kita, perusahaan kita, anak-anak kita, segala kepemilikan kita akan dibuat lebih lagi, tetapi dengan tujuan lebih mulia, menjadi berkat bagi banyak orang. Bila Tuhan jadikan saudara memenuhi kebutuhan banyak orang. Seperti Yesus ketika mati di kayu salib, menjadi juru selamat dunia. Amin, saudaraku. Mari kita renungkan bincang-bincang kita hari ini lebih dalam lagi, kedudukan posisi hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.